Baiklah, berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019, yaitu pada tanggal 1 Desember, Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaan. Itu di mana jurnal umum periode Desember 2019 terdapat akun kas di debit sebanyak 25 juta dan akun modal di kredit sebanyak 25 juta, atau akun kas bertambah 25 juta dan modal bertambah 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 pada hari yang sama membayar sewa ruangan untuk 3 bulan sebanyak 900.000. Jadi beban sewa bertambah sebanyak 900.000 dan kas berkurang sebanyak 900.000. Pada tanggal 2 Desember konsultan Amir membeli peralatan seharga 30 juta rupiah yang dibayar tunai hanya sebanyak 15 juta. Jadi peralatan kita bertambah sebanyak 30 juta, kas berkurang sebanyak 15 juta dan utang usaha juga bertambah sebanyak 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember membeli perlengkapan tunai sebanyak 1 juta rupiah. Itu perlengkapan perusahaan bertambah sebanyak 1 juta dan kas berkurang sebanyak 1 juta. Pada tanggal 10 Desember membayar beban air, listrik dan telepon sebanyak 500.000. Itu beban air, listrik dan telepon bertambah sebanyak 500.000 dan kas kita berkurang sebanyak 500.000. Pada tanggal 20 Desember membayar gaji karyawan sebanyak 3 juta rupiah. Yaitu beban gaji kita bertambah sebanyak 3 juta dan kas kita juga berkurang sebanyak 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember menerima pembayaran dari klien atas jasa yang telah diberikan sebanyak 5 juta, yaitu kas kita bertambah sebanyak 5 juta dan pendapatan jasa juga bertambah 5 juta. Selanjutnya kita memposting ke buku besar dengan periode Desember 2019. Pada akun yang pertama yaitu akun kas dengan nomor akun 111. Pada tanggal 1 terdapat akun kas di debit sebanyak 25 juta dan saldonya 25 juta. Dan di hari yang sama juga terdapat akun kas di kredit sebanyak 900.000. Jadi 25 juta dikurang 900 jadi 24 juta 100.000. Pada tanggal 2 Desember terdapat akun kas di kredit sebanyak 15 juta. Jadi kita kurangkan sebanyak 9.100.000. Dan juga pada hari yang sama juga terdapat akun kas sebanyak 1 juta. Jadi saldo kita tinggal 8.100.000. Pada tanggal 10 Desember juga terdapat akun kas di kredit sebanyak 500.000. Jadi saldo kas kita cuma tinggal 7.600.000. Pada tanggal 20 Desember juga terdapat akun kredit sebanyak 3 juta. Jadi saldo kita hanya tinggal 4.600.000. Dan pada tanggal 30 Desember juga terdapat akun kas di kredit sebanyak 5 juta. Jadi saldo akhir kita 9 juta, saldo akhir akun kas kita 9.600.000. Selanjutnya yaitu akun peralatan dengan nomor akun 121. Terdapat pada tanggal 2 Desember di debit sebanyak 30 juta. Jadi saldo akhir kita 30 juta. Selanjutnya akun perlengkapan terdapat pada tanggal 2 Desember di debit sebanyak 1 juta. Jadi saldo akhir kita 1 juta. Selanjutnya akun utang usaha dengan nomor akun 221 terdapat pada tanggal 2 Desember di kredit sebanyak 15 juta. Jadi saldo akhir utang usaha kita 15 juta. Selanjutnya akun modal dengan nomor akun 311 terdapat pada tanggal 1 Desember di kredit sebanyak 25 juta. Jadi saldo akhir akun modal kita 25 juta. Selanjutnya pendapatan jasa dengan nomor akun 411 terdapat pada tanggal 30 Desember di kredit sebanyak 5 juta dan saldo akhir kita 5 juta. Selanjutnya beban sewa dengan nomor akun 515 terdapat pada tanggal 1 Desember di debit sebanyak 900.000. Jadi saldo akhir beban sewa kita 900.000. Selanjutnya beban gaji dengan nomor akun 511 terdapat pada tanggal 20 Desember di debit sebanyak 3 juta. Lalu saldo akhir beban gaji kita 3 juta. Selanjutnya akun beban air, listrik dan telepon
dengan nomor akun 512 terdapat pada tanggal 10 Desember di debit sebanyak 500.000 dan saldo akhir kita 500.000. Baik, selanjutnya neraca saldo per 31 Desember 2019. Itu akun kas nomor selanjutnya neraca saldo per 31 Desember 2019 yaitu akun kas dengan nomor akun 111 di debit sebanyak 9.600.000. Selanjutnya peralatan dengan nomor akun 121 di debit sebanyak 30 juta. Yang selanjutnya perlengkapan nomor akun 113 di debit sebanyak 1 juta. Selanjutnya utang usaha dengan nomor akun 221 di kredit sebanyak 15 juta. Selanjutnya modal dengan nomor akun 311 di kredit sebanyak 25 juta. Selanjutnya akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411 di kredit sebanyak 5 juta. Selanjutnya akun beban sewa dengan nomor akun 515 di debit sebanyak 500.000. Selanjutnya beban gaji dengan nomor akun 511 di debit sebanyak 3 juta. Selanjutnya akun beban air, listrik dan telepon dengan nomor akun 512 di debit sebanyak 500.000. Jadi totalnya adalah 45 juta di debit dan di kredit. Di mana ini semua kita dapatkan ini semua merupakan saldo akhir yang telah akun di mana ini semua merupakan saldo akhir yang di mana ini semua kita dapatkan di saldo akhir setiap akun-akun yang telah kita posting di buku besar tadi. Selanjutnya jurnal penyesuaian atau jurnal umum halaman yang kedua, yaitu terdapat penyesuaian pada akun perlengkapan yang tersisa 400.000. Jadi akun yang terlibat adalah beban perlengkapan dan perlengkapan. Jadi beban perlengkapan di debit sebanyak 600.000 dan akun perlengkapan di kredit sebanyak 600.000. Jadi 600.000 ini didapat karena akun perlengkapan yang pertama adalah sebelum penyesuaian adalah 1 juta dan setelah tersisanya 400. Jadi yang akun perlengkapan yang kita pakai adalah 600.000. Selanjutnya penyesuaian kedua adalah penyusutan peralatan. Itu akun yang terlibat adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan dengan di debit 5.000 dan di kredit 5.000. Selanjutnya adalah sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Jadi akun yang terlibat adalah sewa dibayar muka di debit dan beban sewa di kredit. Jadi yang kita ketahui beban sewa adalah 900.000 untuk 3 bulan. Jadi yang diminta hanya yang telah jatuh tempo 1 bulan. Jadi yang tercatat hanya 300.000 atau yang terpakai 300.000. Selanjutnya penyusutan selanjutnya adalah gaji yang masih harus dibayar 1.500.000. Itu yang terlibat adalah beban gaji dan utang gaji. Ya, di mana beban gaji di debit sebanyak 1.500.000 dan utang gaji di kredit sebanyak 1.500.000. Penyusutan selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima sebanyak 4 juta. Jadi yang terlibat adalah piutang usaha dan pendapatan, di mana piutang usaha di debit sebanyak 4 juta dan pendapatan jasa di kredit sebanyak 4 juta. Selanjutnya neraca rajur atau kertas kerja 10 kolom periode Desember 2019. Pada kertas kerja 10 kolom ini terdapat akun selanjutnya yaitu neraca rajur atau kertas kerja 10 kolom periode Desember 2019. Pada neraca rajur ini terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Selanjutnya laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember. Laporan laba rugi ini kita dapatkan yaitu dengan mengurangkan pendapatan perusahaan dengan jumlah beban-beban yang ada di perusahaan, di mana pada pendapatan terdapat pendapatan jasa sebanyak 9 juta dan beban-beban terdiri dari beban sewa 600.000, beban gaji 4.500.000, beban air, listrik dan telepon 500.000, beban penyusutan 5.000, beban perlengkapan 600.000. Jadi
total semua beban adalah 6.205.000. Lalu dikurangkan dengan akun pendapatan tadi, jadi laba bersih yang kita dapatkan adalah 2.795.000. Selanjutnya neraca per 31 Desember 2019. Neraca ini itu dimana aset sama dengan liability ditambah dengan owner equity. Pada akun aset terdapat saja pada akun aset terdiri dari kas sebanyak 9.600.000, piutang usaha sebanyak 4 juta, peralatan. Selanjutnya akun liabilitas atau kewajiban, yaitu piutang usaha sebanyak 15 juta, utang gaji sebanyak 1.500.000. Jadi total kewajiban kita adalah 6.500.000. Selanjutnya akun equity atau modal, di mana modal kita 25 juta dan laba bersih atau net income kita sebanyak 2.757.000. Selanjutnya equity atau modal, di mana modal awal kita 25 juta dan laba bersih atau net income sebanyak 2.795.000. Jadi total equity kita atau modal yaitu 27.795.000. Jadi akun kewajiban dan modal ditambah, jadi terdapat 44.295.000. Selanjutnya laporan perubahan modal periode yang berakhir 31 Desember 2019, di mana modal awal kita pada 1 Desember 2019 yaitu 25 juta ditambah dengan laba bersih 2.795.000, jadi modal akhir kita yaitu 27.795.000. Selanjutnya adalah jurnal penutup atau jurnal umum halaman ketiga, di mana yang pertama kita menutup akun pendapatan dengan cara mengkreditkan ikhtisar laba rugi, yaitu pendapatan jasa 9 juta dan ikhtisar laba rugi. Atau jurnal umum halaman ketiga, itu kita menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di debit sebanyak 9 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit sebanyak 9 juta. Selanjutnya menutup akun beban dengan cara semua beban kita menutup akun beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit sebanyak 6.205.000 dan di kredit semua beban yang ada. Selanjutnya adalah menutup akun modal dengan cara ikhtisar laba rugi di debit sebanyak 2.795.000 dan modal di kredit sebanyak 2.795.000. Selanjutnya neraca saldo setelah penutup, itu terdapat akun kas, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar muka, utang usaha, utang gaji, akumulasi penyusutan peralatan, dan modal. Di mana akun kas dengan nomor akun 111 dengan 9.600.000 di debit, akun piutang usaha dengan nomor akun 112 di debit sebanyak 4 juta. Selanjutnya peralatan dengan nomor akun 121 di debit sebanyak 30 juta. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nomor akun 113 di kredit sebanyak 400.000. Selanjutnya akun sewa bayar di muka dengan nomor akun 114 di debit sebanyak 300.000. Selanjutnya utang usaha dengan nomor akun 221 di kredit sebanyak 15 juta. Selanjutnya utang gaji dengan nomor akun 212 di kredit sebanyak 1.500.000. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 122 di kredit sebanyak 5.000. Dan yang terakhir adalah akun modal dengan nomor akun 311 di kredit sebanyak 4. Selanjutnya yang terakhir adalah akun modal dengan nomor akun 311 di kredit sebanyak 27.795.000. Selanjutnya adalah jurnal pembalik periode Desember 2019 atau jurnal umum pada halaman keempat. Akun-akun yang kita balik yaitu yang pertama akun beban, yang kedua akun utang, dan yang
Ketiga adalah akun pendapatan yang masih harus diterima. Jadi yang pertama beban sewa. Beban sewa dan baca modelnya kok. Selanjutnya adalah jurnal pembalik atau jurnal umum halaman keempat periode Desember 2019. Jurnal pembalik ini selanjutnya adalah jurnal penuh. Baiklah, selanjutnya dan terakhir selanjutnya itu jurnal pembalik atau jurnal umum halaman keempat periode Desember 2019. Jurnal pembalik ini yang kita balik adalah akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian, yaitu akun beban, akun utang, dan pendapatan yang masih harus diterima. Pada akun beban itu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa di debit sebanyak 300.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebanyak 300.000. Terus utang gaji dan beban gaji, di mana utang gaji di debit 1.500.000 dan beban gaji di kredit sebanyak 1.500.000. Selanjutnya pendapatan jasa dan piutang usaha, di mana pendapatan jasa kita debit 4 juta dan piutang usaha 4 juta rupiah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.